스멜! 아이, 방귀 새끼 누구야? 야, 엄마래요? 아씨, 모유를 먹여요, 모유를요. 알을 생각해서도요. 야, 한준. 완전 버렸어. 왜 학습 여건 제일 안 좋은데? 뭐야? 안녕? 또 보네. 명성고등학교 3학년 1반 한준수. 너네 한준수! 얘는 무슨 죄가 있는데? 얘가 무슨 죄가 있다고 다들. 보고 싶어. Jadi di scene awal film ini di sini kita telah melihat ini adalah si Han Jong Suk. Jadi ini yang akan menemani kita selama dalam film ini dari scene awal sampai scene akhir. Jadi si Han Jong Suk ini mempunyai keluarga yang bisa kita bilang itu di atas rata-rata, namun dia mempunyai sangat banyak sekali problem entah itu di keluarga dan di sekolahnya. Di sini kita lihat si Han sedang bertemu dengan seorang wanita yang bisa kita lihat itu memiliki badan yang gemuk. Namun wanita ini berpikir jika si Han ini menyukai dia, dan wanita ini tentu akan istilahnya memberikan balasan sendiri. 좀 주세요. Kemudian si Han berkata, bisakah aku meminta susumu? Dan terjadi 야, 조금만 어떻게 si wanita ini terdiam dan kemudian tanpa kata dan dia malah melakukan 해주시면. ya seperti yang kita duga dan dia ditampar. Dan di sini adalah si Han Wo-ram, yaitu anak daripada si Han Jong Suk. Kemudian judul daripada film ini pun terlihat dan judulnya adalah Baby and Me ataupun dalam bahasa Koreanya itu Agiwa Na. Kemudian di scene selanjutnya di sini diperlihatkan ada di suatu sekolah SMA. Di sini ada seorang wanita yang bernama Kim Byul. Jadi Kim Byul ini nantinya yang akan menemani si Han dari saat dia bertemu hingga nanti akhir season daripada film ini. Jadi pertemuan mereka itu diawali di saat namun di satu sisi ternyata si Han ini sangat terlihat sangat tidak tertarik kepada si Kim ini. Jadi dia itu memperlihatkan sifat yang sangat dingin kepada wanita ini. 난 010-208로 305. 넌? Namun yang terjadi adalah bahkan si Kim ini memberikan istilahnya itu suatu isyarat ya jika si Kim ini menyukai si Han. Ya namun bisa kita lihat ya ternyata si Han ini mempunyai sifat yang dingin kepada wanita. Dia sangat ibaratnya itu tidak tertarik sama sekali kepada si Kim ini. Kemudian di selanjutnya ya di sini selanjutnya ya di saat ini adalah sisi daripada keluarga si Kim, si wanita yang menggunakan baju ayam itu. Jadi di sini bisa kita lihat ya, jadi ternyata adiknya daripada si Kim ini ada 8 orang dan 9 orang bersama si Kim itu sendiri. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, ternyata keluarganya dia ini bisa kita bilang jauh daripada keluarga si 너 또 잠옷 입고 나갔어? Kemudian tiba-tiba si Kim ini pulang ke rumahnya dan berkata kepada orang tuanya jika dia ingin masuk ke sekolah lagi. Karena jauh sebelum hal ini terjadi yang tadi itu, ternyata si Kim ini telah berhenti sekolah selama 1 tahun. Dia itu mengundurkan diri dari sekolahnya. Nanti akan ada ceritanya. Kemudian di sini selanjutnya di sini diperlihatkan saat si Kim sudah masuk ke dalam sekolah itu. Dan di sini bisa 완전 dilihat 버렸어.
오늘부터 우리 반에서 함께 공부하게 될 김별이다. 안녕. Jadi pada masa lalunya, ternyata si Kim ini adalah seseorang yang sangat jenius sekali dan bisa kita bilang itu dia adalah salah satu murid terbaik yang pernah masuk di salah satu sekolah favorit. Jadi sekolah itu adalah sekolah orang-orang pintar. Namun dia memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah itu dan ini adalah masa lalu pada si Kim. 제가 김별은 조금 알고는 있어서 책도 찾아보곤 했지만 그걸 증명할 수가 없어서요. x는 m의 제곱 마이너스 n의 제곱, y는 2mn, z는 m의 제곱 플러스 n의 제곱의 대수적 증명을 어떻게 할 수가 있을까요? 선생님, 5.5 발레 증명법만 간단하게. 이거 중학생은 아직 몰라도 돼. 알았지? 선생님! 아 재수없어 아 진짜 재밌네 Ternyata teman-teman daripada si Kim ini sangat tidak suka kepada si Kim. Ternyata dia itu terlalu jenius, bahkan dia menguasai pelajaran yang di atas kemampuan dia sendiri. Kemudian di sini selanjutnya di sini diperlihatkan saat si Han ketemu dengan teman-temannya, karena di sini salah satu temannya dia itu memilih untuk berhenti sekolah karena dari pihak sekolah itu tidak mengizinkan siswanya ibaratnya itu bekerja ya, istilahnya itu bekerja di dalam masa sekolahnya. Namun temannya itu berkata untuk memilih dia tetap bekerja daripada untuk lanjut bersekolah karena dia lebih membutuhkan uang daripada sekolah. Kemudian sesaat di saat si Han pulang ke rumahnya, ternyata 학교에서 너 때문에 또 오라는데 하루가 멀다 하고 학교 출근하기도 이제 지쳤다. 마와돌 시다 날 너나 네가 마음 고쳐먹고 개과천선하는 날 다시 돌아오마. 그때까지 화이팅이다. 참 당연히 카드는 정지다. 10만 원이면 큰 돈이다. 아껴 써라. ternyata keluarga daripada si Han ini, ayah dan ibunya itu memilih untuk meninggalkan Han sebagai hukuman karena si Han sering berulah. Kemudian di sini selanjutnya, disinilah awal pertemuan si Han dengan si Han Woram. Jadi di sini tuh dia itu pertemuannya itu di sebuah supermarket dan di sini dia itu bertemu untuk pertama kalinya karena dia ini dijebak ya, dijebak oleh seseorang. Kemudian di sini selanjutnya di saat si Han mengantarkan daripada anak yang dia temukan ini ke customer service, ternyata di sini tuh customer service berkata agar si Han meninggalkan sebuah catatan sebagai bukti jika dia telah menemukan anak ini untuk menulis nama, alamat, dan sekolahnya. Kemudian pada sini ini tiba-tiba ya ada sebuah catatan dan di situ tertuliskan semua daripada pesan si pemberi bayi ini kepada si Han. Dan isinya adalah, mungkin kalian semua penasaran. 영성고등학교 3학년 1반 한준수. 너네 한준수. Dan benar sekali, ternyata dia dari pertama sudah dijebak oleh seseorang tentang anaknya itu. Kemudian di scene selanjutnya di sini diperlihatkan saat si Han ini pulang ke rumahnya dengan anak kecil yang dia temukan itu. Dan di sini teman-temannya berkata jika sangat cocok sekali. Dan anehnya tiba-tiba ada si perempuan ini, yaitu si Kim di situ berada di situ. Mereka tuh serentak kaget, kok tiba-tiba ada perempuan ini di sini. 앞으로 어떻게 하면 너가 우람이를 잘 키울지 우람 아빠의 야! 아빠. 너 나가라고.
알았어, 우람 아빠. 뭐? 우람 아빠? Ternyata si Han ini istilahnya memanfaatkan waktu karena ada si cewek ini untuk mengurus anaknya itu. Jadi anaknya ini kita akan menyebut sebagai baby aja ya. Jadi si Han ini meminta tolong kepada si Kim untuk mengurus babynya itu. Kemudian di scene selanjutnya di sini diperlihatkan saat si Han ini pergi kepada beberapa orang wanita yang pernah dia kenal dan dia bertujuan untuk menanyakan karena ini adalah wanita-wanita yang pernah dipincani oleh si Han. 혹시 네가 얘 엄마냐? Dan anehnya dia bukannya mendapat jawaban malah dia mendapatkan 조용히 좀 해라. 조용히 좀. 지금 밥 타고 있. dan seketika di saat dia pulang dari tempat penemuan itu dia memberikan minuman kepada anaknya. Ya, lucu banget ya, istilahnya ada orang yang bertengkar dengan bayi dan yang terjadi ya seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya di sini dia menelpon daripada si Kim untuk datang ke rumahnya. Dan di sini bisa kita lihat ya, jadi si Kim itu merawat daripada si baby ya. Jadi si Kim ini merawat babynya itu seperti anaknya sendiri. Dan dia itu sampai berbicara ya kepada bayinya itu jika si ayahnya itu tidak peduli kepada dia. Kemudian di sini selanjutnya di sini tuh ternyata si Han ini berencana untuk membuang si baby. Ya namun yang terjadi adalah ternyata ada sebuah CCTV dan di situ ibaratnya itu CCTV itu selalu memantau di area-area tertentu. 일반 쓰레기 배출일은 화목토예요. 아무 때나 버리면 과태료 물어요. 분리수거일을 지켜야지. 빨리 다시 주워 가세요. 아저씨, 이거 버리는 거 아니에요. Kemudian di saat si Han berencana untuk membuang si baby ini ke tempat yang lain, malah bertemu dengan ayah single parent yang lain gitu loh, ketemu dengan seseorang dan ternyata mereka mempunyai nasib yang sama, yaitu mereka berencana untuk membuang bayi yang ada kepada mereka karena yang satunya ini beralasan karena dia nggak sanggup untuk menghidupi sang bayi ini. Dan akhirnya mereka saling bertukar informasi dan saling berbagi ya. Dan tempat lucunya lagi ternyata ada satu orang bapak yang sedang menggendong bayi juga dan dipanggillah oleh mereka dan untuk bergabung bersama mereka. Dan di sini itu terjadilah istilahnya itu percakapan ya antara mereka bertiga dan dia berkata kenapa istilahnya saling berbagi cerita lah kenapa sih pengen ngebuang bayinya ini, kemudian panjang kemudian yang satunya berkata dan dia tidak bermaksud untuk membuang bayinya namun dia sedang berjalan-jalan bersama bayinya dan dia diberikan masukan untuk merawat sang bayi. Kemudian di sisi selanjutnya setelah paginya ya setelah malam itu si Han ini setelah pulang ke rumahnya dia mendapatkan sebuah telepon dari gurunya. Jadi gurunya ini sangat peduli ya, sangat care kepada si Han ini. Karena si Han ini sudah sebanyak berbuat ulah di sekolahnya. Kemudian sang gurunya berkata untuk datanglah ke sekolahnya. Apabila dia tidak datang hari ini maka dia akan dikeluarkan dalam waktu yang dekat. Kemudian di scene selanjutnya ya di saat si Han ini telah istilahnya pergi ke sekolahnya namun dia membawa daripada si baby, dia membawa babynya dan dia bermaksud untuk menyimpan babynya di dalam loker, namun kedapatan sama gurunya, kedapatan sama bisa kita bilang itu wali sekolah wali kelasnya gitu loh. Kemudian di sini selanjutnya di sini dia bertemu dengan guru perempuan yang tadi menelpon dia. Dan di sini dia diceramahi habis-habisan. Dia sampai berkata, kenapa sih kamu harus membawa ke sini meskipun itu adalah anakmu, gitu kan. Namun di sini dia berkata, ternyata ayah dan ibunya itu kabur, jadi nggak ada orang di rumahnya. Nah setelah selanjutnya setelah dia pulang dari sekolahnya,
Jadi si Han ini pergi ke tempat temannya ya. Jadi di sini si Han menangkap basah temannya, ternyata temannya ini sedang ada sebuah masalah, yaitu masalah ekonomi. Dan ibu daripada temannya ini masuk rumah sakit dan membutuhkan banyak biaya untuk operasi. Namun si Han ini menemui temannya dan dia memberikan uang untuk membantu temannya ini dalam proses operasi ibunya. Dan di situ pun dia berkata, ternyata alasan daripada temannya berhenti sekolah itu untuk mencari biaya tambahan agar ibunya itu bisa bisa dioperasi ya, dan bisa mendapatkan tambahan biaya. Namun Han sebagai laki-laki sekaligus teman baiknya daripada temannya ini, dia itu berniat untuk membantu temannya ini. Kemudian sepulangnya dari tempat pertemuan itu, si Han pulang menaiki kereta api. Dan setibanya di tempat itu, ternyata dia ini langsung keluar. Dan dia lupa jika ada si baby di dalam kereta api. Dan lucunya itu, dia itu ketinggalan, bayinya itu ketinggalan. Dan di sini dia beranggap ini adalah sebuah, sebenarnya itu rezeki. Agar dia bisa pergi dari sang baby itu. Kemudian sesampainya dia ke rumahnya, dan di sini dia berpikir, ini sesuatu yang sangat, misalnya beruntung sekali, kebetulan sekali, karena dia bisa meninggalkan sang baby di sana. Namun yang terjadi namanya juga laki-laki, ya, istilahnya dia masih punya sisi baik, dan dia melihat semua dari istilahnya yang baby itu pernah mainkan di rumahnya, bahkan seperti bonekanya, seperti tempat mimiknya dan lain-lain. Dan kemudian dia itu merasa ibah, dan dia itu mulai timbullah di sini kasih sayang. Misalnya itu dia sudah mulai menyukai daripada si baby gitu. Dan dia bermaksud untuk pergi ke kantor polisi. Dan sesampainya dia ke kantor polisi, dan di sini dia itu memohon agar ditemukanlah bayi itu. Namun akhirnya polisi itu ternyata sudah menemukan dan telah merekam si Han ini saat keluar dari kereta. Kemudian diberikanlah kepada si Han. Dan di sini dia mendapatkan sedikit wejangan daripada Pak Polisi. 이 뭐 세상이 어째달라고 이러노? 나도 아직 아가 없는데 뭔 고삐리가 아새끼를 싸지르질 않나? 나 참. 싸지르긴 누가 싸질러요? Kemudian di sini selanjutnya, tanpa disadari ternyata guru daripada si Han ini datang ke kantor polisi yang sama, dan akhirnya mereka bertemu. Di sini terjadilah percakapan istilahnya. 참 나이도 많으신 분이 고삐리를 얼라 아버지로 만들고 참 아름답다. 이런 거는 법에 안 걸리나? 세상이 어째 이러노? 참. 한준수. Nah, ternyata gurunya ini benar-benar marah sekali, karena kenyataannya ini si Han ini sudah mempunyai sangat banyak sekali ya permasalahan dan problem yang dia hadapi, entah itu di dalam sekolahnya ataupun di luar sekolahnya. Dan gurunya berkata, kenapa selalu ada aku di saat si Han ini sedang ada sebuah masalah. Dan di sini terjadilah istilahnya sedikit percakapan antara si Han dengan si gurunya ini, dan dia berkata kalau si Han ini sudah tidak memiliki bekal lagi di rumahnya dan tidak mempunyai uang untuk menghidupi anaknya. Namun di sini harus kita tahu ya, ternyata si Han ini meskipun dia bertemu dengan orang banyak, dia tuh selalu mengakui jika si baby ini adalah anaknya dia sendiri. Dia nggak berkata jika anak daripada si baby ini adalah dia temukan ya. Jadi dia itu berkata anak ini benar-benar anaknya dia. Dan di sini gurunya merasa iba, kemudian gurunya itu memberikanlah dia sedikit uang ya. Jadi gurunya itu memberikan uang agar si Han ini bisa membelikan makanan pokok dan juga untuk bekal dia selama dengan si baby. Kemudian di sini selanjutnya, di sini itu si Han sedang pergi ke sebuah rumah sakit, dan di sini dia bertujuan untuk meminta alamat daripada ibu-ibu yang telah melahirkan ya, misalnya yang baru-baru melahirkan, dan tujuan dia itu untuk meminta ASI daripada ibu-ibu yang
sedang menyusui ini. Dan di sini dia bercerita dan dia memohon. Pertamanya dia ditolak, namun akhirnya dia diizinkan dengan cara 아빠, 제대로 해, 제대로. 애가 분이를 안 그거야, 그거. 그렇지, 그렇지. 힘이 더 고급이네. akhirnya si Han pun berhasil mendapatkan misalnya info daripada rumah sakit ya, dari rumah sakit itu tentang ibu-ibu yang sedang hamil itu, dan dia mendapatkan cukup banyak ASI daripada ibu-ibu itu. Dan ternyata ya si Han ini dia ini termasuk bertanggung jawab ya, karena dia ini bekerja keras dan sampai dalam dia bekerja dia itu membawa babynya. Nah, bisa kita lihat ya, dia itu istilahnya bekerja, paginya dia sekolah dan kemudian malamnya dia bekerja ya. Tujuan dia satu, yaitu untuk menghidupi daripada si baby. Dan di sini ya, di sini selanjutnya, di sini adalah tempat daripada kaburnya kedua orang tua si Han, yaitu di sebuah sauna. Dan di sini mereka itu kangen sekali kepada si Han, dan di sini mereka itu melihat ya misalnya keasyikan antara sebuah keluarga yang sangat ramai sekali anaknya. Dan kemudian mereka itu setelahnya itu menjadi sedikit masalah karena salah satu daripada anak keluarga itu menabrak tangan ibu daripada si Han. Kemudian di sini terjadilah sebuah pertengkaran antara ibunya si Han dengan si keluarga yang dilihat itu. Ternyata keluarga yang mereka lihat itu adalah bawahan daripada ayahnya si Han, dan mereka itu saling kenal. Dan akhirnya mereka itu istilahnya nostalgia kembali dan sambil bercerita gitu. 고 3짜리 제 딸내미 짝꿍놈이 애를 낳았는데요. 예. 엄마가 누군지도 모르고. Kemudian pada scene ini tanpa sengaja ya, keluarga daripada yang ketemu dengan keluarganya si Han ini berkata jika ada seorang anak SMA yang mempunyai seorang anak dan tanpa ibunya. Kemudian di scene selanjutnya setelah pulangnya si Han, ibunya itu sudah pulang ke rumahnya dan melihat si Han telah membawa seorang baby. 누구 애냐? 누군 누구예요? 당신이지? 그게 제예요, 아빠. Nah, kemudian keluarganya itu menyetujui ya apa yang terjadi kepada si Han dan menerima dengan baik si Han. Ternyata di sini tuh saat si Han pergi sekolah, ibunya si Han ini sedang mengalami sakit ya, misalnya sakit demam dan pilek. Nah, akhirnya itu karena kejadian itu ibunya si Han ini masuk rumah sakit dan otomatis anaknya si Han itu juga tertular. Akhirnya si Han ini berburu-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat ibu dan anaknya. Namun yang terjadi di sini, si Han malah menyalahi ibunya karena anaknya ikut-ikutan sakit karena ibunya itu awalnya sudah dikatain sudah dibilangin kalau ibunya itu nggak perlu untuk merawat si baby karena ibunya sedang sakit. Namun yang keluar dari kata-kata si Han ini sangat pedas sekali ya menurut saya. Kemudian di sini selanjutnya di sini diperlihatkan sesaat ya setelah si Han berkata kasar kepada ibunya, akhirnya si Han ini ketemulah dengan si baby, dan di situ juga ada ibunya yang sedang menemani si baby. Dan di sini si Han terlihat sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi tadi siang itu, dan dia meminta maaf kepada ibunya. Ya namanya juga seorang ibu ya meskipun dalam keadaan marah gimana pun ya lisannya tapi hatinya tetap selalu memaafkan kepada anaknya. Kemudian setelah dia pulang dari rumah sakit itu, dia bertemu dengan temannya itu. Namun di sini satu hal yang terjadi, ternyata si temannya inilah penyebab daripada yang membuat si Han ini terjebak dalam segala macam masalah. Ternyata si baby itu adalah anak daripada si gendut ini, yaitu temannya si Han. Dan dia itu memilih untuk misalnya memberikan kepada si Han anak ini karena dia sadar dia nggak akan mampu untuk menghidupkan daripada si baby. Nah kemudian dia berpikir jika si Han adalah orang yang tepat karena si Han dari keluarga yang kaya raya, kemudian dia juga orang yang baik dan dia istilahnya itu jauhlah dari istilahnya pergaulan bebas. Dan menurut temannya itu si Hana yang cocok untuk dijadikan tempat untuk mengasuh
bukan untuk mengasuh, untuk menitipkan daripada anak dari temannya ini sendiri. Namun si Han sangat marah sekali karena kejadian itu, dan akhirnya dipukullah si temannya ini oleh si Han. Kemudian pada scene selanjutnya ya, setelah Baby dibalikan kepada ayah aslinya, si Han ini melanjutkan hidupnya yang kembali normal sebagai seorang siswa dan sekaligus sebagai seorang remaja biasa. Dan dia itu karena sudah menjalani hari-hari yang sangat berat dan banyak sekali dengan si Baby, dia tentu sangat terpukul sekali. Misalnya masih terasa sangat ada yang kurang dalam hidupnya. Kemudian di sini selanjutnya di sini diperlihatkan saat teman-teman si Han ini mendatangi si Han dan berkata jika si Baby besok akan dibawa ke Amerika karena sudah mendapatkan seorang pengasuh bayi yang bisa dibilang itu cukup berada lah. Kemudian di sini selanjutnya di sini diperlihatkan ternyata si Han ini mendatangi istilahnya tempat penerbangannya, bandara. Dia mendatangi bandara itu, kemudian dia masuk ke dalam dengan sangat kencang sekali dan dikejar oleh para petugas-petugas yang ada di bandara, dan akhirnya dia bertemulah dengan anaknya. Kemudian di scene selanjutnya di sini adalah ending daripada film Baby and Me. Jadi untuk kalian yang masih penasaran ya, jadi kalian, kalau saya bilang penjelasannya kurang baik, jadi kalian bisa langsung menonton filmnya karena film ini itu sangat menginspirasi sekali ya, untuk istilahnya banyak sekali ilmu di dalam film ini. Begitupun istilahnya itu kritikan dan saran segala macam lah tentang remaja-remaja dan tentang sekolah dan yang lainnya. Nah jadi untuk kalian yang masih remaja ya tahulah misalnya bagaimana sih untuk film ini sendiri. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke channel saya. Buat kalian yang ingin saya untuk tetap berkreasi tentang film-film seperti ini, tolong di like, komen, dan subscribe.